Jika ujian itu hadir hanya untuk mengetahui kadar kekuatan, maka sungguh hanya Allah pemiliknya. Jika musibah itu hadir hanya untuk menakar kesabaran, maka sungguh Allah pula lah sumber pemberinya. Jika kenikmatan itu hadir hanya untuk melahirkan rasa syukur, maka sungguh hanya Allah lah Asy-Syakur yang layak untuk kita syukuri cintanya. Tapi nyatanya, ujian, musibah, nikmat semata untuk mengetahui yang manakah hambanya yang paling terbaik. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat suara perempuan dimanapun teman-teman berada. Semoga di malam minggu ini kita selalu berada dalam kondisi yang selalu kuat, selalu juga sehat, serta selalu semangat untuk tetap menjalankan taat kita sebagai seorang hamba agar selalu mendapatkan kenikmatan di setiap ibadah, juga di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Hingga malam ini kita bisa ketemu bareng di kesempatan yang sangat baik ini dalam keadaan sehat walafiat, orang suatu apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah teman-teman semua, bersyukur banget malam minggu ini, hari ini, bisa Allah izinkan untuk sekaligus juga rilis episode perdananya Suara Perempuan. Alhamdulillah. Perkenalkan teman-teman semua, saya Lulu Nailuba, selaku host dari Suara Perempuan, juga bersama teman saya, Naili Mawada, selaku co-host. Jadi sebelumnya ya suara-suara perempuan kita ini hanya menjadi ilmu aja untuk kita berdua di setiap malam minggu. Nah, tapi malam ini seperti yang di awal Lulu bilang, bersyukur, seneng banget bisa ngajak teman-teman semua untuk bergabung dan kita bisa sama-sama belajar. Juga bisa sama-sama berdiskusi di Suara Perempuan episode pertama ini yang nantinya akan membahas topik-topik tematik tertentu sebagai bentuk penguatan diri kita, baik itu penguatan di jiwa, baik itu penguatan hati, iman, maupun juga akal kita. Khususnya ya bagi kita para perempuan dan umumnya tentu untuk seluruh sahabat suara pendengarnya Suara Perempuan yang mendengarkan. Nah, untuk sahabat-sahabat semua yang sudah bergabung, boleh juga tulis di kolom komentar kita, bisa tuliskan nama, juga asal teman-teman dari mana aja, karena kita pasti tahu Indonesia luas sekali. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung, silakan bisa klik nama juga asal teman-teman, biar kita bisa saling menyapa. Dan untuk teman-teman semua juga yang mau ngasih pertanyaan, juga boleh banget supaya diskusi kita nggak cuma berdua aja, nggak cuma bertiga bareng sama Lina juga nanti, tapi juga bisa mengajak teman-teman semua jika ada pertanyaan, agar kita bisa sama-sama insya Allah memaksimalkan kesempatan di malam hari ini. Ya, nah malam ini telah hadir bersama kita nih teman-teman, seorang narasumber yang sangat inspiratif, yang tentunya seorang perempuan ya, karena ini Suara Perempuan. Beliau ini adalah lulusan dari Hukum dan Ekonomi Syariah dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Terus beliau itu juga vokalis loh di Asami Nasyid Entertainment. Dan beliau ini juga seorang penulis yang mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu bukunya. Bukunya berjudul Karena Setiap Langkah Adalah Juang. Nah, satu lagi nih, beliau ini juga mengelola sebuah podcast yang berjudul Merakit Hikmah. Kayak siapa lagi ya kalau bukan Teh Lina Fatina. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Lina. Sehat ya Teh Lina? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang banget juga malam ini senang banget kelihatan Lina juga senang banget. Jadi teman-teman semua, malam ini kita bakal sama-sama belajar, kita belajar bersama
sebenarnya bagaimana sih memahami sinyal dari Allah. Dan kalau kita pakai apa sih baca judulnya tuh belajar memahami. Kenapa sih harus belajar? Kayak kenapa gitu harus dipelajari gitu sinyal dari Allah, seberapa penting mempelajarinya. Sampai kalau kita melihat kejadian-kejadian kayak manusia kan seringkali berasumsi ya teman-teman, kenapa sih harus terjadi? Terus ada apa sih gitu, dan banyak hal kenapa lain yang suka kita pertanyakan setiap kali ada kejadian datang, mau itu kejadian baik ataupun kejadian buruk. Dan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul kadang gak cuma hal-hal yang sifatnya menyangkal, kadang marah, bertanya dalam bentuk marah, kadang pembenaran, kadang apapun, sampai yang paling ikhlasnya ya penerimaan gitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang kita, ya kenapa sih gitu, kadang-kadang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya asumsi ini kalau kita pelajari banget ya teman-teman, itu tuh sebenarnya cikal bakal dari prasangka kita kepada Allah gitu sebenarnya. Apakah berujung prasangka baik ataukah berujung prasangka buruk? Ini juga agak ngeri ya, kalau kan masa sih kita berprasangka buruk dengan zat yang paling maha segalanya gitu ya, masa gitu. Karena perspektif itu juga penting banget, karena nantinya pemahaman kita terhadap kejadian ini justru nantinya akan menentukan akhir kesimpulan seperti apa yang akan kita dapatkan. Tentu dong kita maunya akhir cerita hidup yang mulia kan, kayak gitu. Nah, makanya malam ini kita bareng-bareng sama Teh Lina nih, pengen mengajak sahabat semua untuk sama-sama belajar gimana sih cara memperkuat langkah kita untuk menuju akhir dari tujuan kehidupan kita, yaitu akhirat gitu. Dimulai dari mana? Dimulai dari peka dengan begitu banyak sinyal dari Allah yang udah Allah berikan kepada hambanya gitu. Iya, nah sebenarnya teman-teman nih, ini Lulu pengen nyinggung dulu ya sebelum kita ngobrol banyak soal soal belajar memahami sinyal dari Allah. Jadi kalau bicara soal peka nih sama sinyal, jadi menarik banget nih kalau untuk teman-teman yang pernah ngikutin mungkin publikasinya kita. Jadi kita sempat nge-publish kalau pertemuan kita itu adalah minggu lalu. Nah, tapi Masya Allahnya dengan segala skenario yang terjadi, jadinya Allah izinkan dan Allah ridhoi insya Allah untuk kita jadinya malam ini. Ini nano-nano banget, kayak skenario yang Allah buatin tadinya pengennya minggu lalu, terus jadinya hari ini. Bahkan dulu sampai sempat mikir, ini kita judulnya belajar memahami sinyal dari Allah. Allah lagi nguji gitu ya, kayak paham gak sih kita sama sinyal Allah gitu ya. Nano-nano banget. Bahkan waktu minggu lalu tuh, bahkan Lulu sama Nailul kita sampai ngobrol sampai sekitar larut malam jam 11-an ya. Nay, kenapa sih kira-kira Allah tuh gak ngejadiin kita minggu lalu gitu ya, ada apa ya Nay? Nah sebenarnya menarik sih, coba kita tanya dari sudut pandang Teh Lina nih. Kalau dari Teh Lina sendiri nih Teh, tentang seminggu ini mungkin Teh, atau mungkin ya sepanjang perjalanan yang pernah Teh lalui, gimana sih Teh sendiri memaknai hal-hal yang kayak gini-gini gitu? Baik, gimana dulu? Mohon maaf, yang terakhir. Tentang hal-hal yang kayak gini, yang kayak tadi kejadian-kejadian yang tiba-tiba, terus kayak kita jadi bingung. Kalau kemarin kan kita ada waktu refleksi ya Teh, kayak mikir kira-kira kenapa ya, karena pas banget aja malam-malam gak jadi, terus udah gitu kayak jadinya malamnya malah ngobrol sama Naili, refleksi gitu, kenapa ya Nay, kenapa ya Allah kayak gini, kenapa ya Nay kayak gitu. Jadi kalau Teh Lina sendiri memandang hal-hal yang kayak gini tuh biasanya seperti apa gitu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Lina pribadi, teman-teman, jadi ketika apapun kejadian yang menyapa gitu, baik, itu kan di luar kendali kita ya. Meskipun kita awal berencana A, tiba-tiba nggak bisa dikendalikan, tiba-tiba B. Seperti yang malam minggu lalu kan yang kita hadapi, kita siap-siap, udah semangat untuk diskusi di sini. Tapi qadarullah hujan deras banget, terus tiba-tiba jaringan jelek, dan bahkan mati lampu. Jadi, bagaimana bisa tersambung gitu. Dan akhirnya ya kita putuskan untuk ditunda ke minggu selanjutnya. Tapi satu hal yang memang harus diterapkan ke dalam diri kita, bahwa di balik apapun itu tentu ada satu hal terbaik untuk kita. Kita harus pandai menggali hal itu. Kalau kita responnya buruk kan nanti juga hasilnya buruk. Kalau kita memberikan respon yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Jadi hasil dari satu kejadian itu tergantung dengan respon yang kita beri.
semakin baik respon kita terhadap sesuatu, maka akan semakin baik pula kualitas kehidupan kita terhadap apapun itu. Utamanya hal-hal yang seperti contoh kecil yang tadi, itu kan di luar kendali kita. Itu di luar kendali kita. Kita sebagai manusia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berkehendak pun, koyakun misalnya. Nggak bisa ya. Berhak mutlak hanya bagi Allah semata. Kun fayakun itu. Kita sebagai manusia ya, ketika kita sudah berencana, yang penting proses kita baik, rencananya baik. Entah itu hasilnya di akhir seperti apa ya, kita harus meresponnya juga dengan baik. Begitu. Karena ada rumus kejadian ditambah respon sama dengan hasil. Itu Lina dapatkan dari kelas high class response. Gitu. Jadi semakin baik respon kita, akan semakin baik pula kualitas kehidupan kita. Semoga kita bisa memberikan melatih diri kita, memberikan respon yang baik terhadap hal-hal kecil. Sebelum kita memberikan respon yang karena ketika kita melatih memberikan respon baik terhadap hal-hal kecil, maka insya Allah nanti ke depannya ketika menghadapi hal yang besar, maka kita akan memberikan respon sudah siap, karena kita sudah melatih diri kita memberikan respon terbaik terhadap hal-hal yang kecil terlebih dahulu gitu. Itu. Bener Itu banget sebenarnya. sih. Kejadian tambah respon sama dengan hasil. Iya benar. Catat dulu. Teman-teman juga jangan lupa dicatat Satu lagi, dulu. quality of response sama quality of life. Gimana teh? Quality of response? Quality of response sama dengan quality of life. Gitu. Oke. Sepenting Iya itu sih, ya bener banget sih. Jadi Kalau gimana dari kita menanggapi respon atas suatu kejadian itu berpengaruh kepada kualitas hidup kita gitu ya Teh ya? Betul. Kalau dari Teh Lina sendiri Teh terkait dengan respon ya Teh, ada nggak sih kayak dari Teteh sendiri hal-hal yang itu tuh Teteh sering biasa lakukan yang emang digunakan untuk melatih respon-respon supaya didapatkan respon yang baik, sehingga ketika bertemu sebuah kejadian hasilnya sama dengan jadi hasil yang baik gitu. Kalau dari Teteh sendiri ada nggak sih Teh kayak gitu-gitu? Kejadian maksudnya? Contoh satu kejadian apa gimana? Respon cara Teteh melatih respon sehingga ketika bertemu suatu kejadian didapatkanlah hasil yang baik gitu nantinya. Iya. Kalau biasanya itu biasanya kalau Lina pribadi suka taken off gitu, mengambil jeda setelah adanya satu kejadian. Kita menarik diri. Kita sebagai manusia yang lemah, tiba-tiba dihadapkan satu kejadian yang di luar kendali kita, biasanya Lina menarik diri ke diri Lina sendiri. Taken off juga salah satu rumus di high class response. Jadi ketika mengambil jeda, kita menarik titik-titik yang bisa kita sambungkan gitu. Kenapa hal ini terjadi? Apakah karena A? Apakah karena B? Terus kemudian kita bisa menyimpulkan di akhir, pada akhirnya kita bisa menggali dari hal-hal yang memang di luar kendali kita tadi. Yang ketika kita mengambil jeda, kita mendapatkan jawaban setelah mengambil jeda itu. Kalau kita memberikan respon yang positif tadi gitu. Ketika mengambil jeda. Kalau mengambil jeda terus tapi respon buruk kan ya hasilnya juga buruk-buruk juga. Tapi itu sih taken off pada intinya. Taken off. Jeda emang penting banget sih jeda. Iya, kan satu buah paragraf juga kalau ndak ada, satu buah kalimat juga kalau ndak ada spasi kan ndak indah. Nggak ada artinya. Nggak bermakna jadinya Teh. Jadi sesuatu hal juga harus ada spasinya dulu, harus ada jedanya dulu, biar menjadi satu kalimat yang indah, gitu. Ya itulah. Siap, mantap. Nah ini sih Teh, ngomongin soal kejadian nih Teh. Kalau kita tuh kan sebagai Muslim ya, sejatinya kita tuh sadar dan yakin kalau misalkan Allah itu pasti ada, Allah nggak kemana-mana gitu kan ya Teh. Tapi menurut perspektifnya Teteh, kenapa ya kita itu kadang suatu saat merasa jauh dari Allah, padahal sesaat sebelumnya nih kita tuh merasa begitu dekat gitu sama Allah.
Nah, ketika kondisi itu terjadi itu sebenarnya apa yang terjadi pada kita gitu. Mungkin orang ada yang berpikiran, apa Allah lagi nggak pengen deket sama aku ya? Allah kenapa menjauhi aku sih gitu. Kalau menurut perspektifnya Teteh gimana? Jelas nggak Teh? Bisa diulangi lagi? Jadi kalau misalkan nih kita itu kan udah yakin ya kalau misal Allah itu ada. Tapi kadang kita merasa kita itu jauh dari Allah, padahal sesaat sebelumnya Allah itu kita ngerasa deket gitu sama Allah. Nah, di saat itu terjadi, sebenarnya itu kenapa gitu? Apakah Allah memang yang sedang tidak ingin dekat dengan kita atau kenapa gitu? Kalau dari Teteh, seperti apa menanggapi hal itu? Menanggapi perasaan kita, kok aku kayaknya lagi jauh ya sama Allah. Iya, mungkin itu di titik futur ya. Lagi rendah-rendah. Yang namanya iman itu kan yazidu wa yankus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Naik turun gitu ya, fluktuatif. Tapi bagaimana caranya kita tetap beriman gitu ya, berarti kita mengistiqomahkan amalan-amalan kecil, amalan-amalan yang senantiasa kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Satu hal ketika kita merasa, kok aku merasa jauh dari Allah ya? Mungkin itu bisa jadi tanda Allah juga sayang sama kita. Berbeda ketika orang yang udah disesatkan oleh Allah, berarti Allah udah nggak sayang gitu, sesat-sesatnya gitu. Terkecuali ketika kita merasakan ada sesuatu hal yang mengganjal, kita merasa jauh dari Allah, mungkin itu kode dari Allah gitu. Kode dari Allah bahwa kita sedang tidak baik-baik saja dan Allah ingin kita baik-baik saja. Kita sedang tidak baik-baik saja dan Allah ingin kita berada di titik baik-baik saja. Jadi Allah ingin mengajak kita kembali. Kita sedang lupa, terus tiba-tiba Allah ngasih kode, hey kamu kemana aja, ayo balik lagi, istilahnya gitu ya, analogi. Itu mungkin di satu titik kita memang harus merasa bersyukur juga, karena kita ada perasaan gelisah, merasakan diri kita sedang jauh dari Allah. Mungkin itu juga salah satu tanda kasih sayangnya Allah, meskipun kita senantiasa lupa berulang kali, meskipun kita senantiasa melakukan kesalahan berulang kali, tapi maha baiknya Allah juga senantiasa mengingatkan kita berulang kali, meskipun kita lupa dan hilap beribu kali. Gitu. Aku jadi penasaran nih Teh, kalau Teh Lina sendiri Teh kayak apalagi tadi ngomongin soal futur dan segala halnya gitu ya Teh. Apakah kapan sih Teh Lina pernah nggak sih ada di kondisi yang ngerasa kok kayaknya jauh banget sama Allah dan ini adalah saat aku ngerasa ini saat aku lagi dekat banget sama Allah. Selama mungkin sepanjang yang sudah pernah Teteh lalui sepanjang hidup ini, pernah nggak sih Teteh ngerasa dua hal itu? Barangkali boleh di-share gitu Teh. Iya, Cerita. tentu pernah. Lina manusia biasa. Lina manusia biasa dan alhamdulillahnya gitu, bersyukurnya Allah selalu maha baik terhadap hamba-hambanya. Lina juga fluktuatif kok menghadapi kehidupan ini. Ada masanya Lina juga lupa, masanya Lina hilaf gitu. Dan itu di masa-masa sempat juga hidup hedonis gitu. Nggak peduli dengan apa yang sedang dituju gitu. Lina sempat mengalami hal itu. Belajar diabaikan gitu. Padahal kita sedang diamanahkan statusnya sebagai seorang mahasiswa gitu. Terus tiba-tiba kewajiban-kewajiban yang memang harus kita tunaikan gitu malah diabaikan gitu. Baik itu dalam mencari ilmu yang seharusnya serius gitu. Ternyata Lina malah katakanlah ngebolang kepada hal-hal yang lain. Tapi ternyata dengan Lina sempat merasakan di titik itu, kemudian di tengah-tengahnya Lina merasakan, kok Lina kemana aja ya? Loh, kok Lina seperti ini? Loh.
sepertinya kita terputus dengan Teh Lina. Semoga Kita tunggu dulu ya, sahabat. lagi seru ya, lagi cerita ya Teh Iya. Lina. Ya kayak gini-gini emang Tapi ini kan di emang luar kendali ya, di luar kendali. sinyal apa nih? Ya, sepertinya ini ada kendala di jaringan lagi, tapi nggak masalah teman-teman. Jadi mungkin kita sedikit singgung lagi. Tadi Teh Lina sempat banget nyinggung beberapa hal yang itu bisa jadi catatan penting. Yang pertama tentang kejadian tambah respon sama dengan hasil. Bagaimana kita benar-benar sebisa mungkin mengelola respon kita, melatih sebisa mungkin respon kita agar nggak keluar respon-respon reaktif yang itu berlebihan. Kayak gitu. Jadinya supaya nantinya nggak terlalu berlebih sesuatunya gitu kan. Dan Teh Lina juga tadi sempat nyinggung terkait hal-hal yang seperti kondisi sangat dekat dengan Allah atau kondisi sangat jauh dari Allah. Sebenarnya itu juga adalah dua hal yang itu biasa ya Naili dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Manusia biasa. Tapi sebisa mungkin jangan sampai banget kita karena ngerasa jauh akhirnya ngerasa ya udahlah gitu. Itu kayaknya jangan sampai, itu ngeri banget sih. Jadi emang kalau masih ngerasa ada sinyal, masih ngerasa dapat sinyal, dijaga banget gitu ya sinyal-sinyalnya. Karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita bisa kuat dengan sinyal itu. Karena aduh ya Allah juga sangat berkuasa dengan segala sesuatunya. Bahkan Allah pun juga berkehendak untuk ya sudah kalau memang tidak perlu memberi sinyal mungkin tidak gitu ya. Karena ada aja orang-orang yang ternyata diberi sinyal sekuat apapun nggak peka. Nggak Gitu. peka. Ada orang yang disentil dikit pekanya luar biasa gitu. Dan mungkin yang patut digarisbawahi juga tuh ketika kita ada perasaan kok aku jauh dari Allah ya. Nah, itu tuh sebenarnya adalah udah kita udah peka gitu. Kalau misalkan Allah tuh ngasih sinyal untuk kamu kembali lagi gitu ya. Tadi yang Teh Lina sempat sampaikan gitu ya. Jadi ketika kita merasa jauh, itu jangan justru merasa berpikiran buruk kepada Allah, tapi malah kita tuh bersyukur karena kita masih diberi perasaan itu gitu, perasaan merasa jauh. Gitu. Ya sih. Iya, Kita merasa kalau kita merasa jauh itu adalah suatu hal yang patut disyukuri. Iya nggak sih lu? bener banget. Alhamdulillah. Mohon maaf. Apa? Tadi keputus di cerita Teh Lina yang pas lagi jauh terus bye. Alhamdulillah suara Teteh langsung nggak ada. Boleh tuh mungkin diulangi lagi ceritanya. Ya, baik. Jadi, ya Lina juga sebagai manusia biasa, Lina sempat merasakan di titik itu. Ya, bahkan mungkin sampai sekarang juga masa fluktuatif itu ya tentu akan ada, selalu ada gitu. Karena itu salah satu bentuk ujian juga untuk kita. Namun ketika Lina sempat berada di titik, katakanlah titik terendah, terus kemudian di tengah-tengah merasakan, loh kok Lina seperti ini ya, loh kok tujuan A tapi nggak mencapai sana gitu, nggak menuju sana gitu, malah nggak peduli dengan hal apapun gitu, kemudian hidup sesukanya gitu, jauhlah katakan jauh dari Allah. Ketika menyadari hal itu, akhirnya kafirru ilallah, kemudian berlari ke Allah, gitu. Berlari ke Allah, takarub lagi ke Allah gitu, membenahi apa-apa yang salah, dan ya terus yang namanya taubat kan tawab terus menerus gitu, harus senantiasa dilakukan gitu. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dan semoga kita senantiasa ada di titik tengah ini. Ketika kita ada di katakanlah titik terendah, maka semoga kita diingatkan kembali gitu, di-remind, dikasih kode sama Allah gitu, agar kita kembali. Tentang kalau lagi deket-deketnya nih Teh sama Allah, kayak biasanya kalau lagi kondisi gimana sih Teh kayak ngerasa ya Allah, ngerasa jadi kayak deket banget. Maksudnya biar kita kebagi juga gitu Teh. Oh mungkin kita juga harus mengikuti kondisi itu atau bagaimana. Mungkin Teh Lina juga mau cerita tentang kondisi ketika tertentu ngerasa Masya Allahnya tuh kok ngerasanya kayaknya ketika kita minta tuh Allah dengar cepet, atau ketika hal-hal seperti itu kok kayaknya deket banget sama Allah gitu. Iya.
merasa dekat ketika kita disibukkan dengan hal-hal yang positif. Karena itu juga salah satu bentuk kasih sayangnya Allah. Kemudian disebutkan juga kan dalam salah satu hadis bahwa ketika Allah menginginkan kebaikan kepada setiap hamba, menginginkan si baik gitu, maka dia menanamkan satu pemahaman agama. Dan satu pemahaman agama kan ini enggak bisa didapat dengan mudah, melainkan adanya keinginan dia untuk belajar. Dan di tengah proses belajar itu kan enggak mudah juga. Banyak terpaan-terpaan gitu, ujian-ujian, batu-batu di dalamnya gitu. Hal-hal yang membuat kita merasa dekat dengan Allah adalah ketika kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya memberikan dampak buat diri kita sendiri, buat orang lain gitu. Khairunas anfa'uhum linnas. Di samping kita melakukan hal yang paling dekat kan kalau kita lihat ketika sholat tahajud gitu. Itu mungkin ketika kita mempersiapkan kita siap-siap untuk melakukan sholat wajib sebelum waktunya. Itu kan juga menjadi salah satu hal yang akan menimbulkan rasa Allah sedang peduli dengan kita dekat dengan Allah gitu. Dan itu pun memiliki ada usaha dari kita sendiri sebagai hambanya gitu. Ketika kita mempersiapkan diri sebelum waktunya sholat gitu, katakanlah 30 menit sebelum azan kita sudah siap sedia di sejadah gitu. Itu juga akan menimbulkan rasa ketenangan dalam hati gitu. Ya, berarti memang bersegera dengan panggilan Allah ya teman-teman, kayak belum adzan kita udah siap gitu. Terus kalaupun emang ternyata bahkan walaupun tahajud itu sunnah tapi kita tetap mengusahakan gitu ya, bahkan mungkin di sunnah rawatibnya juga walaupun sunnah kita tetap berusaha untuk menjalankan. Justru itu gitu ya, ketika kita, kalau ini mah berarti benar gitu ya, ketika manusia itu berjalan kepada Allah, menghampiri Allah dengan berjalan, bahkan Allah itu berlari gitu mendekat dengan kita gitu ya, walaupun ya kita memang tidak bisa melihat itu, tapi kalau dirasain mah kerasa gitu ya Teh. Iya. Iya. Nah sebenarnya Teh kalau ini sebenarnya mungkin dirasain juga untuk banyak orang gitu ya Teh, apalagi mungkin di era-era sekarang kayak lagi pandemi gitu kan, seringkali masalah yang datang kepada diri kita, saking kita tuh ngerasa beratnya masalah itu, justru kita jadi akhirnya itu menutup mata kita. Jadi yang kita lihat itu masalahnya, bukan Allahnya gitu. Kadang kayak gitu. Lulu juga sering sih ngerasa kayak gitu. Jadi ketika mendapatkan masalah, seringkali itu yang kita lihat. Dan kalau dari Teteh sendiri, gimana sih Teh sebenarnya supaya kita ini sebenarnya bisa selalu merasakan kehadiran Allah, bisa selalu menghadirkan Allah di setiap pandangan kita, dan benar-benar nggak ada ragu, nggak ada takut bahwa ini masalah kok kayaknya nggak ada beresnya, kok ini masalah kayaknya kok gimana cara selesainya. Seringkali kan manusia gitu ya, karena ya yang kita lihat masalahnya kayak gitu. Nah, gimana mungkin dari Teteh ada tips tertentu atau gimana sih supaya benar-benar kita tuh selalu menghadirkan Allah di setiap masalah, di setiap kejadian-kejadian kita Teh? Baik. Bismillah. Sejatinya kalau berbicara tentang masalah, berbicara tentang ujian, kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya ujian. Itu sudah disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah. Dan sungguh kami akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buah. Jadi selama kita hidup, sampai kelak nanti kita menutupkan pelupuk mata kita untuk selamanya, ya kita akan senantiasa diuji. Dan bentuk ujian itu berbeda-beda. Ujian berbeda-beda setiap orang gitu. Namun pada akhirnya setiap orang akan senantiasa diuji. Nggak mungkin selesai. Setelah ujian A datang ke kita, datang lagi yang baru, terus saja. Sesuai dengan proses kehidupan kita. Gitu. Kemudian gimana cara kita menyikapi ujian itu sendiri? Gitu. Panggillah ayat-ayat Allah yang sudah termaktub dalam firman Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Quran Surah Al-Insyirah. Ya,
Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka setelah ada kesulitan, tentu ada kemudahan. Setelah ada kesulitan, tentu akan ada kemudahan. 2 kali Allah menegaskan perihal itu gitu. Apakah kita tidak meyakini hal itu gitu. Maka ketika ada ujian, panggil ayat itu. Panggil gitu ya, kayak udah ada panggil dengan sendirinya gitu. Ketika ada ujian, panggil lagi ayat itu gitu. Kemudian ayat Quran surah Al-Baqarah juga, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat terakhir tuh, paling akhir di Quran surah Al-Baqarah. Bahwa Allah tidak mungkin membebani setiap orang terkecuali sesuai dengan kesanggupannya gitu. Ketika Allah menguji dengan sesuatu kepada kita yang kita anggap nggak mampu, oh ya Allah kenapa aku gitu? Tak Allah kenapa tidak? Karena ya kamu mampu gitu. Allah Maha tahu gitu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui sama sekali. Terus kenapa sih Allah menguji gitu? Kalau kita lihat di Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk melihat siapa yang paling baik amalnya di antara kita semua. Jadi itu. Dan satu lagi, ketika Allah menguji, sejatinya itu tanda sayangnya Allah. Kita sedang berada di derajat A nih misalnya. Allah nggak ingin lihat hamba ini selalu ada di A saja, dengan amalan-amalan itu saja. Kemudian Allah uji tuh, ketika dia sudah mampu dengan amalan-amalan ini, gitu. Uji lagi, apakah dia akan turun, ataukah dia akan naik, gitu. Nah, maka ketika dia naik, akan naik derajat lagi, lebih baik lagi. Amalannya lebih baik, banyak lagi. Amalan-amalannya apa ya yang kurang, gitu. Oh, mungkin tadinya nggak sholat rawatib, oh mungkin ditambah rawatibnya. Oh, mungkin tadinya cuma tilawah doang, sekarang mulai mengkaji terjemah. Oh, mengkaji lagi asbabun nuzulnya. Oh, mulai menghafal gitu. Setelah menghafal, ternyata ujiannya juga lebih berat lagi. Setelah mampu menghafal, kita diuji dengan harus terus murojaah. Itu lebih sulit lagi. Murojaah kan biar kita benar-benar mungkin. Hafalannya benar-benar ada di luar lagi, benar-benar kita pegang gitu. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Terus lagi. Dan itu tanda sayangnya Allah. Allah ingin semakin ketika menguji, Allah ingin angkat lagi. Sampai selesailah kita menemukan kehidupan yang abadi. Barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi mungkin untuk menghadirkan Allah pada setiap kejadian yang kita alami itu dengan selalu mengingatnya gitu Teh. Dengan selalu mengingatnya. Maksudnya yang dari Teteh sampaikan tadi mungkin kesimpulannya seperti itu gitu ya. Iya betul. Nah, tadi juga sebenarnya Teh Lina sempat nyinggungnya, menarik banget sih waktu Teh Lina ngomong, ya Allah kenapa aku? Terus Allah jawab kenapa tidak? Nah, sebenarnya justru Teh kalau lulu pribadi ngelihatnya, kalau kita ngambil dari, kita kan emang kadang lihat pakai mata kita ya Teh, mesti pakai mata manusia, nggak pakai sudut pandang Allah gitu ya Teh seringkali. Nah, jadi justru kadang seringkali menghadapi segala kondisi tertentu yang itu tuh kita ngerasa nggak mampu, kita kan suka jadi ngerasa takut, bahkan ngerasa sangat takut mungkin, entah itu takut besok nggak bisa makan lah, atau takut besok kenapa lah, atau takut banyak hal lain yang kita takut banget aja gitu. Dan seperti yang tadi Teh Lina bilang juga, emang Allah tuh kadang juga, memang Allah menguji kita dengan ketakutan gitu kan ya Teh. Nah, cuman gimana ya Teh, supaya emang yang kita supaya kita nih malah jadi nggak bingung harus ngelakuin apa, karena kadang ketika ketakutan kita itu berlebih, justru membuat kita itu sampai nggak ngapa-ngapain, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan saking ngerasa justru kita itu dikalahkan dengan ketakutan kita itu sendiri, saking ngerasa kayak terlalu over, dan jadinya malah nggak bisa melihat sinyal-sinyal yang tadi itu Teh, kalau tadi yang Teh bilang, mungkin ujian itu ya memang standarnya diuji manusia. Cuman ya ini juga ngelihat dari beberapa teman yang juga kadang cerita, seringkali malah lulu pribadi juga nggak bisa tuh, kayaknya susah banget ngasih saran hal-hal yang seperti itu. Tapi pengen banget gitu,
aduh kayaknya kalau udah disaranin Allah tuh kayaknya beres. Tapi bingung juga gitu ya gimana gitu sebenarnya menyampaikan hal itu kepada mereka-mereka yang berada di kondisi ketakutan yang menutupi kenyataan bahwa Allah itu harusnya lebih besar dari kita. Gimana ya Teh? Mungkin Teteh pernah ada kondisi menghadapi yang sama. Baik, mungkin Lina ingin menyampaikan call dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi terkadang ujian itu datang sebagai bentuk hukuman dan balasan atas perbuatan dosa kita. Satu. Yang kedua, terkadang ujian itu datang sebagai penghapusan dosa-dosa kita, penghapus dan pengampunan dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, terkadang ujian itu datang sebagai bentuk pengangkat derajat dan kedudukan kita agar sama dengan orang-orang soleh terdahulu. Kemudian, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan ciri-cirinya. Untuk yang pertama, ketika Allah menguji sebagai bentuk hukuman dan balasan atas perbuatan dosa, cirinya seseorang ini adalah dia tidak memiliki kesabaran atas apa-apa yang menimpa. Dia gelisah dan dia tidak menerima, kemudian dia mengeluh. Satu cirinya. Untuk yang pertama. Ciri yang kedua, sebagai bentuk penghapusan dosa-dosa, pengampunan dosa-dosa kita, cirinya adalah dia adanya kesabaran dalam diri dia dan dia tidak ada mengeluh atas apa yang dia terima. Dan yang ketiga, sebagai bentuk pengangkatan derajat dan kedudukan agar sama dengan orang-orang soleh sebelumnya yang terdahulu, dia dalam diri dia terdapat keridoan, ketentraman dalam jiwa, keikhlasan atas apa-apa yang dia terima. Nah, sekarang kita ternyata dari satu bentuk ujian bisa menjadi peringatan yang tadi hukuman, penghapusan dosa, dan pengangkatan derajat seorang hamba. Itu tergantung dengan apa-apa yang ada dalam diri dia. Apakah dalam dirinya ada ketidaksabaran? Apakah dalam dirinya mengeluh dan tidak menerima, mengeluh ke Allah gitu? Oh, mungkin itu ujiannya bisa jadi bentuk hukuman buat kita gitu. Tapi semoga setiap ujian yang datang, yang ada dalam diri kita, adanya rasa kesabaran, tidak mengeluh, ridho atas apa-apa yang Allah tetapkan gitu. Agar apa-apa yang menimpa kepada kita dalam bentuk ujian sebagai sarana penghapus peluruhan dosa dan pelipat pahala. Betul. Mantap banget. Nah, ini deh, kalau misalkan kita, tadi kan Lulu sempat nyinggung soal takut ya, terus di surat Al-Baqarah tadi juga jelas kalau misalkan Allah itu akan memberikan sedikit ketakutan gitu kepada hambanya. Salah satunya ketakutan ya tadi ya Teh. Kalau misalkan kita takut, misalkan contohnya takut akan kegelapan, berarti kita nggak akan takut lagi ketika ada cahaya ya Teh, gitu ya Teh. Nah, ibaratkan cahaya ini datangnya dari Allah gitu. Nah, bagaimana Allah memberikan cahaya itu sih kepada hamba yang tadinya itu merasa takut gitu Teh. Jadi sinyal apa yang Allah berikan dan bagaimana cara Allah memberikannya? Baik, terkait sinyal ya, katakanlah kode gitu ya. Ya, kodenya. Sejatinya hidayah itu senantiasa ada. Dan melalui apa? Melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, melalui apa yang kita rasa. Kemudian yang membedakan seseorang yang mampu mengambil hidayah dan yang tidak adalah tergantung kepada dirinya. Apakah dia bersegera menjemput hidayah itu? Contoh kecil, kita melihat contoh kecilnya kita sedang di angkutan umum, kemudian kita mendapati seorang seorang ibu dan anaknya gitu dalam keadaan yang susah, sedangkan kita dalam saku kita ada uang banyak gitu.
itu kan sebenarnya kode juga, kode kecil ya. Ya katakanlah sinyal gitu. Sepertinya ada masalah jaringan lagi. Masya Allah sekali ya. Pas lagi rame selalu ya, nggak apa-apa. Iya. Lebih Pas sabar. Tanya sedang menjelaskan. Padahal kita penasaran banget ya gimana ya sebenarnya cara Allah itu memberikan cahaya supaya kita nggak takut lagi. Iya, tadi Teh Lina Kita terputus. tunggu. Tadi Teh Lina terputus di pembahasan sebenarnya gimana sih cara Allah ngasih sinyal sama kita. Dan tadi ada contoh yang diangkat itu, salah satunya adalah terkait contohnya kalau kita lagi diangkut kayak gitu. Nanti kita dengar lagi lanjutan ceritanya ya. Iya, belum sampai ke intinya ya. Gak kerasain ngobrol sama Teh Lina ya, Masya Allah sekali. Jadi emang kalau ngomongin soal sinyal, ngomongin soal ini, emang teman-teman sebenarnya kalau kita sadar, ketika kita lahir ke dunia, ketika kita dilahirkan ke dunia, gak ada yang menyangkal kalau bayi itu adalah manusia yang paling peka sama keadaan. Dan semuanya pasti menyadari itu. Sampai mungkin, ya gak sih Nay, kayak kita tuh selalu dibilang, gak bisa pura-pura seneng di depan bayi itu sadar ya. Nah itu sebetulnya pertanda bahwa kondisi kita peka itu sangat peka terhadap keadaan itu memang sudah Allah kasih dari sananya. Kita memang adalah manusia yang paling peka gitu kan sebenarnya. Cuman ya gitu, atas kondisi lingkungan jadinya kadang suka nggak peka. Ya, alhamdulillah sudah kembali bergabung bersama kita Teh Lina, Masya Allah. Teteh sudah masuk? Kayaknya suara kita belum masuk ya ke Teh Lina. Iya, kameranya juga. Assalamualaikum Teh. Iya, sepertinya masih terkendala jaringan karena masih delay ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Teh dilanjutin lagi? Dilanjut cerita angkotnya Teh. Ya. Baik, bismillah. Jadi terkait hidayah teman-teman itu sejatinya selalu ada melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar, dan melalui apa yang kita rasa. Dan contoh yang tadi ketika kita mendapati seorang ibu-ibu di angkutan umum dengan anaknya yang sedang katakanlah ya kesulitan gitu, kelaparan gitu. Terus kita di dompet kita ada banyak uang lebih gitu. Apakah kita ketika ada kode itu, kita kan punya hati nurani. Ketika melihat itu kan melalui apa yang kita lihat ya. Apakah kita langsung merogoh saku kita kemudian menyisihkan uang kita untuk mereka gitu ataukah tidak? Nah, itu juga sejatinya kode gitu. Terus contoh yang lain, kita sedang di kantor misalnya dengan teman-teman kita gitu yang satu kantor, kemudian teman-temannya ketika istirahat ngobrolin apa ya, katakanlah julid tentang atasannya, katakanlah tentang teman-temannya gitu. Nah, sedangkan kita di posisi kita gitu, apakah kita juga ikut nimbrung? Oh iya ya, sini bla 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 gitu. Dan akhirnya kita gibah juga di dalamnya gitu. Nah, ataukah kita menarik diri untuk nggak ikut serta di sana? Itu contoh-contoh kecil loh teman-teman. Nah, gitu. Nah, jadi yang membedakan ketika kode itu ada, apakah seseorang itu mampu menjalankan hidayah atau tidak, yang membedakan adalah seseorang ini mau langsung berlari ngambil hidayahnya. Ketika seseorang mengambil hidayah ini, maka Allah menyertai dengan yang namanya taufik. Taufik itu apa? Kemampuan untuk menjalankan hidayah. Tatkala seseorang ini sudah ada hidayah tapi dia abai, dia pura-pura nggak tahu lah, dia pura-pura oh yaudah, atau ya contoh kecil azan gitu, ada azan terus yaudah nanti dulu gitu. Nah, maka ya Allah juga tidak mungkin memberikan taufik kepada si dia ini yang menjauh hidayahnya. Tapi ketika orang ini ada kode, ada sinyal, langsung segera ambil, Allah menyertai dengan taufiknya. Maka dia mampu menjalankan hidayah tersebut. Jadilah hidayah dan taufik itu selalu
bersamaan gitu. Wallahu a'lam. Bersegera ya, Jadi- lebih kita emang harus bersegera ya sama hidayah. Kadang Jadi kan mungkin kita istilahnya- pura-pura Gimana dengan kode gitu. Ya nggak sih, terkadang kita pura-pura nggak tahu gitu. Karena terlalu kenikmatan dengan dosa-dosa. Contoh kan Kayak mungkin istilahnya gini ya Teh, kalau misalkan tadi ibaratnya sinyal itu cahaya. Nah, kitanya itu tutup mata ya, gimana kita bisa melihat cahaya itu gitu nggak sih Teh? betul. Ilmu, contoh kecil juga ilmu, kita kan bisa menjemput satu hidayah juga dengan satu ilmu. Iya. Dan ilmu itu tidak mungkin masuk. Ilmu itu kayak Imam Syafi'i menyampaikan sesuatu apa ya, kayak cahaya gitu ya, yang ketika dia masuk ke gelas yang isinya kopi, dia kan nggak akan nembus. Nah, betul. Tapi dia bening, cahaya ini masuk. Apa yang menyebabkan ini ada kotorannya? Yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang Allah nggak suka. Akhirnya nggak nembus ilmunya gitu. Oke, bener sih. Agak gimana ya? Tapi emang bener sih, Teh. Kadang kita terlalu, mungkin lebih ke terlalu berada di zona nyaman kali ya, Teh. Tapi zona nyamannya justru kita juga justru mungkin lebih harus paham apakah kita berada di zona nyaman yang benar atau di zona nyaman yang salah. Tapi ini jadi pertanyaan juga sih terkait zona nyaman nih, Teh. Karena kadang tuh kita ngelihatnya Allah tuh sinyalnya udah banyak sebenarnya. Tapi antara kitanya emang nggak peka atau nggak mau atau nggak siap dan nggak. Nah, kadang tuh orang pakai alasan nggak siap sih, Teh. Apakah memang sebenarnya menerima sinyal itu harus dengan kesiapan yang memang disiapkan, atau sebenarnya harusnya siap nggak siap, ya harus siap. Ini aku Iya. tiba-tiba terbesit juga pertanyaan. Baik. Lina ada sedikit kata-kata yang di video ini video cover akhirnya. Di sana Lina menyisipkan satu paragraf tentang ya Allah, terkadang kami pura-pura akan akan hidayah Allah gitu. Terkadang kita pura-pura dan abai dengan itu semua, dengan kode itu semua, karena kita terlalu asik dengan katakanlah kemaksiatan gitu. Terus balik lagi ke itu zona nyamannya di kondisi benar atau tidak kan itu dibalikan lagi ke nas ya. Nas itu Al-Quran dan hadis. Apakah apa-apa yang kita lakukan, yang kita rasa nyaman ini sesuai dengan koridornya ataukah tidak? Gitu. Balikin lagi ke nasnya, ke Al-Quran dan hadisnya. Apakah Allah ridho dengan apa-apa yang kita lakukan ataukah tidak gitu? Itu jadi ada batasan gitu. Kita menganggap benar dari mana gitu? Apakah benar karena menurut kita ataukah menurut Allah gitu? Yang sudah termaktub dalam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, para pendapat ulama, ataukah karena suka-suka kita? Gue merasa benar kok. Terus ya udah gue jalan aja karena gue merasa benar. Benernya dari mana? Ya. Iya, bener banget. Ini bahkan Lulu jadi inget juga, Lulu pernah diskusi juga sama teman. Kaitannya dengan zona nyaman, dengan benar dan salah. Hati-hati ketika kita berada dalam kondisi mayoritas yang kita justru nggak paham dengan keberadaan mayoritas kita. Karena nggak selalu yang mayoritas itu adalah yang benar, dan minoritas adalah yang salah. Lulu jadi pernah pernah diskusi soal ini. Ini juga kadang jadi apa ya, tantangan juga ya memaknai itu, sampai lu juga memaknai waktu itu sampai akhirnya mempertanyakan gitu ya, aku bener juga ya, aku tuh masuk Islam memang karena orang tuaku Islam dan aku merasa nyaman dengan Islam karena Islam adalah mayoritas. Dulu bahkan sampai pernah ngerasain kayak gitu. Tapi Masya Allahnya justru ketika bertanya itu, ya itu tadi mungkin ya, ketika kita
apa sih, menuju Allah dengan berjalan, Allah tuh bahkan berlari. Dan setelah nanya itu, justru ditunjukin juga gitu bahwa benar, Islam itu emang benar. Kayak nggak ada orang yang bisa bikin Al-Quran, nggak ada apa sih, nggak ada buku manapun yang di awal menuliskan tidak ada keraguan di dalamnya. Semua buku itu pasti minta revisi, dan cuma Al-Quran yang menyatakan dirinya sendiri, bahkan di ayat pertamanya tidak ada keraguan di dalamnya, kayak saking percaya dirinya karena saking benarnya gitu. Jadi kayak bener sih, bener banget sih yang Tata tadi bilang ya, kayak jemput ilmunya Allah gitu kan. Bahkan kalau ngomongin soal sinyal juga nih, kayak kalau ini ibarat apa ya? Ibarat kalau kita misalnya naik gunung mungkin ya, Teh, kayak kalau kita udah naik gunung, suka susah jaringan gitu kan ya, Teh. Nah, ketika kita udah dapet jaringan tuh di atas gunung gitu kan, kita sampai seberusaha mungkin apa ya, sampai naik pohon lah mungkin ya untuk dapet jaringan. Mungkin untuk teman-teman yang juga pernah mendaki gunung gitu ya, kayak sekali dapet jaringan tuh kayak dijaga gitu supaya koneksinya kuat, supaya bisa ngasih kabar ke orang-orang sekitar. Nah, kaitannya dengan ngejaga jaringan sih Teh sebenarnya. Apa aja sih Teh yang sebenarnya kita sebagai seorang perempuan atau kita sebagai seorang pemuda yang bisa kita lakuin sebenarnya untuk tetap mempertahankan koneksi kita. Jadi ketika udah kuat, supaya semakin kuat gak kepedean juga. Oh kayaknya sinyal aku udah kuat, jadi ya udahlah. Gitu. Maksudnya takut aja gitu Teh, kayak takut kita kayak kita boleh pede, tapi kan kalau kepedean nggak boleh ya nggak sih Teh? Kayak gimana sih Teh untuk mempertahankan gitu koneksi kita supaya tetap kuat sama Allah? Baik. Yang pertama adalah menjaga komunikasi kita dengan Al-Quran. Bagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Al-Quran ini adalah imam, pedoman, Al-Furqan, pembeda, petunjuk, Al-Huda untuk kita di muka bumi gitu. Maka interaksi dengan Al-Quran harus kita jaga. Jangan-jangan ketika kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran, bukan kita yang menjauhi Al-Quran, bukan kita yang tidak menyempatkan untuk membaca Al-Quran. Malah ternyata Al-Quran sendiri yang nggak mau dibaca oleh kita. Takut ya? Iya, Teh, takut banget ya. Ya, takut benar. Ketika kita interaksi kita jarang dengan Al-Quran, jangan-jangan bukan kita yang tidak menyempatkan untuk membaca Al-Quran di tengah kesibukan kita, di tengah hiruk pikuk kita. Atau memang Al-Qurannya lah yang tidak mau dibaca oleh kita. Itu satu. Jadi harus dijaga interaksi kita dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini salah satu mukjizat yang sudah Allah berikan ke Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Ayo kita mulai berpandai-pandai mengasuh diri kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan Al-Quran. Bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan Al-Quran? Kita senantiasa tilawah pada setiap harinya, kita mencapai target tilawah itu sendiri, kita coba baca terjemahnya, resapi ke dalam diri apa-apa yang apa-apa yang kita dapati pada setiap harinya dari terjemah tersebut gitu. Kaji lagi asbabun nuzulnya gitu. Sebab-sebab ayat itu turun kenapa gitu. Kemudian baca juga hadis, contoh kecil hadis arba'in kan, itu juga banyak memuat hal-hal baik gitu. Jadi pada yang pertama jaga interaksi kita dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kita tidak akan berhenti belajar. Kita akan senantiasa dan akan terus belajar. Kita harus menjadi pembelajar. Belajar, dan terus belajar. Jangan puas dengan apa-apa yang kita miliki saat ini, apa-apa yang kita pahami saat ini. Itu tidak seberapa. Seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan. Diangkat lagi, airnya itulah ilmu kita. Itu yang dianalogikan dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Ya. Jadi tidak kecil banget gitu apa-apa yang kita tahu, yang kita ketahui. Maka jangan bosan kita terus gali ilmu apapun, utamanya ilmu agama. Kemana?
Banyak kok media-media saat ini. Baca-baca kitab kita nggak bisa, misalkan nggak bisa, saya belum pernah pesantren nih, nggak bisa baca kitab kuning, nggak bisa nerjemahin dari beberapa para alim ulama. Ada kok terjemahannya gitu, banyak. Kita bisa belajar. Jadi salah dua yang bisa kita lakukan ya, menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, karena itu juga menjadi hal yang penting. Dan yang kedua, kita harus senantiasa belajar, memburu ilmu. Mungkin ini sih Teh, karena ini kan suara perempuan ya Teh, jadi mungkin lebih ke, kalau perempuan itu kan ada, setiap bulan kita ada siklus bulanannya gitu ya Teh ya. Nah mungkin pertanyaan ini juga sering ditanyakan oleh sahabat perempuan semuanya, nah tapi Nelly pribadi penasaran nih, mungkin dari Teh Lina ada tips-tips tertentu gitu supaya tadi koneksi kita dengan Allah itu tetap kuat meskipun saat siklus bulanan itu terjadi. Saat haid maksudnya. Mungkin ada tips yang berbeda mungkin dari Teh Lina yang bisa dibagi ke teman-teman sahabat suara perempuan. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ya untuk khusus ke perempuan, ya itu juga buat perempuan juga. Gak ada, kayaknya sama aja. Ketika sedang haid sih Teh, kan mungkin biasanya kalau lagi haid itu ngerasanya kan nggak sholat, terus baca Al-Quran, literally baca Al-Quran tuh nggak bisa gitu. Nah gimana supaya tetap terkoneksi gitu sama Allah? Zikir kan bisa kita lakukan meskipun dalam kondisi haid, termasuk sholawat. Allah sangat suka ketika dengan hamba-hambanya. Dalam kitab Sahihul Ibad di sana disebutkan Allah suka dengan orang-orang yang berzikir. Zikir itu banyak ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Termasuk sholawat. Barang siapa yang sholawat kepadaku 10 kali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali juga. Allah membalas sholawat tersebut 10 kali lipat. Dan nggak ada alasan ketika kita haid, kemudian kita karena aku nggak bisa baca Al-Quran nih, tapi sebenarnya kita bisa baca ayat-ayat Al-Quran kalau kita menghafal di luar kepala gitu. Terus kemudian zikir, kemudian kita bisa melakukan mengeksplorasi diri dengan apa-apa yang ada dalam diri kita, passion kita. Karena kan sejatinya seorang muslimah itu kan diberikan kemampuannya masing-masing, bakatnya masing-masing gitu, di berbagai bidangnya masing-masing gitu. Dan sedangkan bidang-bidang kemampuan yang ada dalam diri kita itu kan sama dengan amanah. Yang namanya amanah kan harus dipertanggungjawabkan. Karena dalam Quran surah Yasin ayat 65 kan di sana disebutkan akan tiba masanya mulut mereka terkunci gitu, tangan mereka berbicara gitu, dan kaki mereka memberikan kesaksian gitu, termasuk dengan apa-apa yang ada dalam diri kita. Ketika Allah memberikan kemampuan A, kemudian kita tidak mengeksplorasikannya, maka nanti juga kelak Allah akan mempertanyakan gitu, apakah kemampuan tersebut yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah mampukan ke dalam diri dia, apakah dia mengeksplorasikankah atau tidak gitu. Maka kita bisa menyibukkan diri kita dengan mengeksplorasi apa-apa yang ada dalam diri kita. Gitu. Jangan sampai kita beralasan ketika dalam kondisi dalam kondisi haid yang serba salah, gimana ya. Tapi itu bukan jadi alasan kita untuk tidak produktif, untuk tidak melakukan hal-hal yang baik gitu. Bahkan itu sejatinya bonus juga buat seorang perempuan. Ketika Allah kasih bonus dengan libur dulu sholatnya, katakanlah libur dulu sholatnya, bahwa kita akan semakin nempel dengan rebahan gitu, atau jangan sampai kemalasan menyelimuti kehidupan kita. Gitu. Berarti itu ya, kalau misalkan teman-teman lagi haid, bukan berarti malah kita berleha-leha untuk nggak sholat, bisa nonton biasanya pada nonton drakor gitu ya, nonton drakor sampai berepisode-episode tanpa ada jeda karena nggak perlu sholat gitu. Bukan saatnya berleha-leha, tapi kita itu justru saat-saat dimana kita
harus memperkuat koneksi kita dengan Allah dengan cara tadi ya dari Teh Lina dengan berzikir atau kita juga bisa bersolawat. Nah ini sih Teh, kalau misalkan tadi kan cara kita memperkuat koneksinya Teh. Nah kalau misalkan sinyal yang kita kenal nih, sinyal di HP atau sinyal WiFi, itu kan ada bar penandanya ya Teh. Jadi kita tahu nih, wah sinyalnya lagi kuat, sinyalnya lagi lemah gitu. Nah kalau konteksnya sinyal kita, konteksnya itu komunikasi kita, koneksi kita dengan Allah, gimana cara kita tahu kalau misalkan sinyal itu lagi lemah Teh? Kalau dari Ini Teteh mungkin ada cara-cara bagus ya, tertentunya. analogi dari dulu dan nah ini bagus-bagus. Yang tadi naik gunung itu bagus banget analoginya. Dan itu dapat banget. Mantap. Itu keren. Jadi Sekarang gimana Teh? dari WiFi ada tandanya kalau jaringan sedang lemot kan kita bisa lihat, itu bagus juga analoginya. Keren-keren ya analoginya. Keren-keren, jadi mudah dipahami oleh ya siapapun insya Allah. Apalagi ya analoginya sesederhana itu. Satu hal mungkin ketika gimana caranya melihat tanda WiFi kita sedang berkurang, ya koneksi gitu. Kita melihat ke dalam diri kita dari sisi kemalasan. Ketika kemalasan menyelimuti diri kita, maka itu sedang ada di titik-titik lemahnya kita gitu. Bahkan dalam satu keterangan, ketika Allah tidak menyukai seorang hamba, dia menyibukkan seorang hamba dalam suatu kegiatan yang tidak bermanfaat. Tapi dia merasa aman-aman aja gitu, padahal dia tidak melakukan hal apapun yang sia-sia gitu. Dalam kitab Nasoil Ibad disebutkan jangan sampai haknya seorang yang berakal itu jangan jangan sampai disibukkan terkecuali dengan yang pertama, dia menyediakan soleh untuk akhirat, kemudian dua dia menyediakan kehidupan bekal untuk kehidupan di dunia. Kemudian yang ketiga dia mencari sesuatu hal yang kenikmatan dengan cara yang halal. Jadi kita bisa lihat dari sisi kemalasannya sih kalau tadi balik ke tes masih nyambung? Masih nyambung Teh. Iya. Iya itu Ya. dari sisi kemalasan tadi. Kalau kita malas mungkin itu tandanya ya kita sedang lemah gitu. Yuk kita bergerak gitu. Bergerak itu salah satu hal yang kecil. Dari bergerak itu kan menimbulkan rasa bahagia ya. Contoh kita seorang perempuan utamanya bergerak membereskan kamar kita misalnya, membereskan kasur, membereskan lemari, baju-baju. Setelah membereskan biasanya teh dulu sama teh. Oh, sebentar, ada telepon. Masih nyambung nggak? Oke. Nyambung. Masih Teh. Alhamdulillah masih. Suaranya. Getarannya sampai ke sini ya. Getaran hati kita sudah bersatu, Jadi itu tadi ya salah satu ciri-cirinya kalau misalkan sinyalnya tuh lagi lemah, koneksi kita sama Allah lagi lemah, itu kita merasa malas untuk melakukan apapun, bahkan untuk bergerak aja malas ya. Nah itu, wah kayaknya ada yang aneh, ada yang salah nih dengan diri kita. Berarti kita harus mulai memperkuat koneksi tadi ya, yang udah sempat dibahas sebelumnya. Iya. Lina udah kembali lagi. Kayaknya Lina. Halo. Oke, waalaikumsalam. Udah masuk Teh. Sinyalnya kuat banget Teh nyampe ke sini. Bicara soal sinyal gitu dari tadi nih. Sebenarnya Teh masih ada pengaturan sesuatu ya. Kayaknya belum dengar suara kita nih.
Teh Lina, Assalamualaikum, sudah Teh Lina. terhubung? Masih belum ya, naik sepertinya. Kita tunggu dulu sebentar lagi mungkin. Bentar. Teh Lina bisa dengar suara kami nggak? Teh Lina bisa dengar suara kami? Sepertinya masih reconnecting, Nay. Oke, tapi videonya ini ya lancar ya. Iya. Nah ini ya semoga koneksi kita dengan Allah nggak seperti ini ya sahabat semua ya. Semoga koneksi kita dengan Allah selalu seenggaknya terhubung lah meskipun apa ya lemah nggak apa-apa tapi seenggaknya tetap terhubung gitu nggak sih lu? Kalau lu pengennya gimana? Seenggaknya terhubung aja lah. Udah terhubung aja tuh udah alhamdulillah gitu. Tapi ya Iya, kalau bisa ya pengennya kuat terus koneksinya. pengennya, iya. Ya itu tadi sih, kalau tadi Telina sempat nyinggung sih, utamanya terkait ini ya, kayak tadi Telina pakai statement Al-Quran. Barangkali bukan kita yang malas justru, tapi Al-Quran yang nggak mau justru dibaca sama kita. Nah, kalau yang lu pahami justru berarti ketika misalnya kita udah ngerasa, bahkan mungkin untuk teman-teman yang malam ini sudah bergabung juga ya mungkin, pasti sesuatu, ini juga sinyal dari Allah, ada sesuatu gitu ya melalui pertemuan kita malam hari ini. Ibarat kata tuh, berarti kita tuh juga, kalau kita nih tiba-tiba lagi jalan, masih lihat nih ada Al-Quran depan mata kita, mungkin itu tuh lagi manggil sebenarnya. Kalau kita sini baca aku dong. Iya, jika Al-Quran bisa berbicara, gitu. Baca aku dong, gitu ya. Jadi kayak, ya sih, jadi intinya mungkin, atau mungkin hal yang paling dasar ini kali, ibarat kata, pas lagi kuliah aja, aku juga pernah ngerasain kok kayak males-malesnya gitu ya. Nah, hal yang perlu pasti minimal ada, itu pastikan yang pertama tuh kayaknya minimal ada aplikasi Al-Quran di HP. Setidaknya kita tetap ngelihat gitu, kita tetap ngelihat di apa sih, di kesibukan kita ngebuka HP yang hampir mungkin lebih dari setengah hari kita bukain terus gitu ya, selalu kita lihat ada Al-Quran. Kita nggak pernah tahu tuh tiba-tiba kita klik itu Al-Quran terus kita baca kan, Masya Allah sekali. Atau mungkin kalau ternyata ngerasa aduh terlalu besar aplikasinya, ya udah pastiin aja bawa terus Al-Quran tiap hari gitu ya. Atau ternyata aduh kok ketebelan gitu Al-Quran. Bahkan sekarang Al-Quran udah ada yang satu juz gitu kan, yang bisa dibawa per juz. Jadi kayak udah nggak ada alasan gitu udah nggak mau bawa Al-Quran ya, karena kita masih bisa bawa Al-Quran yang cuma satu juz. Alhamdulillah sudah bergabung lagi Teh Lina, semoga sudah bisa masuk lagi suaranya kita. Teteh, sudah masuk suara kami? Sepertinya masih reconnect. Ini kenapa jadi menarik banget ya lu? Karena kita lagi ngomongin koneksi tapi terkendala di koneksi juga ini. Iya. Dan ini sebenarnya jadi ini ya, apa sih? Menunjukkan ini jadi ada simulasi sebenarnya. Simulasi ketika ibarat kata apa ya? Ketika kita ngerasa jaringan kita kuat, ini juga penting sih. Kita ngerasa jaringannya kuat. Tapi kata Allah, emang seberapa kuat sih gitu. Jadi kayak Allah mau nyampein juga nggak akan nyampe kalau apa ya, kalau nggak sinkron jaringannya. Jadi kayaknya nggak cuman kuat atau lemah aja kali ya. Jadi ini jadi muncul gitu ya. Ternyata ngomongin koneksi, ngomongin sinyal, itu nggak hanya ngomongin sinyal kuat dan sinyal lemah, tapi apakah sinyal kita terhubung atau enggak, apakah berkesinambungan atau enggak, apakah berada di dalam apa ya, frekuensi yang sama atau enggak gitu. Itu juga penting juga sebenarnya untuk kita singgung. Ya sepertinya memang sedang bermasalah, nggak apa-apa. Kita sambil nunggu juga karena kita masih ada waktu juga, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Intinya gitu, ternyata kalau ngomongin soal koneksi itu luas banget. Ternyata nggak cukup tuh kita cuman kalau sinyal lemah begini, kalau sinyal kuat begitu. Ternyata kita juga harus menyadari apakah sinyal kita terhubung dengan baik dengan Allah atau enggak. Apakah apa yang Allah sampaikan itu nyampe bener sama kita gitu. Apa yang Allah katakan A, kita tuh nerimanya A atau enggak gitu. Jangan sampai Allah tuh bilangnya A, kita malah nyimpulinnya B karena ngerasa bener aja sama B, itu juga bahaya ya. Iya.
Jangan sampai kita Kalau merasa terkoneksi padahal salah server, itu kan bahaya ya, Lu, ya? iya, Udah udah masuk terkoneksi tapi salah gitu. ya. Salah Kita server. Lina udah masuk lagi Assalamualaikum Teh nih. Lina. Teh Lina bisa dengar suara kami? Sepertinya masih belum, Nay. Iya, ini Tadi yang kesimpulan Teh ini gimana, Lu? ya jadi sebenarnya aku jadi ingat sih ini gara kita ngomonginnya soal koneksi ya, ngomongin antara koneksi kuat, koneksi lemah, sinyal kuat, sinyal lemah. Jadi aku pernah dengar satu cerita juga. Ini salah satu cerita yang sebenarnya sudah kebanyakan kita tuh tahu juga cerita ini, tapi jarang juga kita memahami konteks kejadiannya. Ini cerita tentang sesuatu, oke, kayak dia bukan orang ya. Ini makhluk. cerita tentang makhluk yang karena salah ambil kesimpulan, dia tidak pernah mencicipi surga bahkan seumur hidupnya. Naili kebayang sesuatu nggak? Suatu makhluk. Ya siapa lagi kalau bukan makhluk itu? Iya, cuma satu makhluk ya. Cuma satu makhluk yang nggak pernah menyicipin surga, yaitu iblis. Nah, sebenarnya ini menarik karena kalau kita ngomongin soal koneksi kuat, koneksi lemah gitu ya. Ini juga ngomongin tentang, aku jadi ingat sama cerita tentang iblis. Jadi, seperti yang kita ketahui gitu kan ya, iblis di salah satu ayat Quran juga kita ketahui bersama bahwa iblis ini itu merupakan makhluk yang juga Allah perintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, gitu kan. Ketika di masa awal penciptaan manusia pertama. Nah, tapi poinnya adalah di sini ada kesalahan iblis yaitu salah memahami maksud dari Allah. Nah, sedihnya lagi ini yang sebenarnya bikin sedih. Itu kesalahannya ini tuh sangat besar sampai akhirnya bikin iblis itu ya dilaknat oleh Allah seumur hidup. Sebenarnya ini sepele banget. Bahkan kesalahan iblis ini mungkin juga pernah dilakukan oleh kita sebagai seorang manusia. Jadi sederhananya iblis ini tuh ngambil kesimpulan bahwa kan ketika Allah memerintahkan untuk semuanya bersujud kepada Nabi Adam, semuanya bersujud kecuali iblis gitu kan. Nah, iblis itu nggak mau bersujud itu kan sesederhana cuman karena dia itu ngerasa bahwa proses penciptaan yang dari api itu lebih mulia daripada manusia yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Kayak simpel itu doang. Nah, tapi perspektif iblis yang memandang kesimpulan ini justru mendorong iblis itu kepada sebuah respon kesombongan. Nah, ini kalau tadi ngomongin soal tadi Telina sempat singgung juga, kejadian plus respon sama dengan hasil. Kejadiannya di sini adalah Allah menciptakan manusia dari tanah dan menciptakan iblis dari api. Kemudian Allah memerintahkan untuk semuanya bersujud kepada Nabi Adam, baik itu iblis ataupun malaikat. Kejadiannya itu. Nah, sekarang ini kita ambil sudut pandang dari iblis. Responnya iblis adalah dia nggak mau sujud karena merasa proses penciptaannya itu lebih mulia daripada tanah. Hasilnya, nah ini hasilnya adalah hasil yang buruk. Kenapa hasil yang buruk? Karena kalau kita pahami sekarang, justru kalau bahkan dari sudut pandang manusia ya kita lihat, memandang ada tanah dan ada api, kita justru bahkan sekarang lebih paham bahwa bukan tanah itu secara kemuliaan itu memang Allah ciptakan lebih mulia daripada api. Loh kok kenapa lebih mulia? Ya karena api itu sifatnya menghanguskan, meniadakan gitu, kayak membakar. Ketika terbakar api hangus ya tiada gitu. Sedangkan tanah itu yang menumbuhkan gitu. Tanah tuh menumbuhkan, menyuburkan gitu kan. Jadi salah gitu. Iblis itu salah ngambil kesimpulan, dan karena iblis salah ngambil kesimpulan itu yang memandang api lebih mulia daripada tanah, dan kesimpulan itu adalah kesimpulan yang salah, padahal bukan itu maksud Allah menciptakan iblis dan menciptakan manusia. Justru nggak ada satupun sampai sekarang, bahkan sampai hari akhir nanti, tempat kembalinya iblis ya selain neraka.
Kayak ini tuh simpel banget sebenarnya, cuman salah kesimpulan, tapi laknatnya Allah kepada iblis itu sampai akhir nanti sepanjang usia. Bahkan ketika surga nanti ya, sudah Allah berikan kepada mereka yang beriman, iblis itu pun nggak akan pernah menginjakkan kaki di surga gitu ya. Kayak ini tuh juga menarik. Hati-hati emang ya kalau kita bikin kesimpulan. Jangan sampai nih kita kayak iblis, jangan sampai banget nauzubillahi min dzalik. Kesombongannya iblis justru menggiring dia kepada kesimpulan yang salah, yang menggiring dia juga kepada akhir kehidupan yang buruk selama-lamanya. Ya Allah, nauzubillah ya, jangan teman-teman, jangan sampai. Jangan sampai. Telina udah gabung lagi nih, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Duh, mohon maaf. Gak apa-apa, Teteh. Gak apa-apa. Tadi kita sempat nyinggung Teh tentang koneksi juga. Kayak ternyata nggak cukup cuma ngomongin koneksi kuat sama koneksi lemah aja. Kayak kita lagi simulasi sekarang tuh. Jadi kayak misalnya kok kita koneksinya kuat, terus ternyata misalnya Telina koneksinya lagi lemah. Ternyata nggak cukup ngomongin koneksi kuat sama lemah aja. Tapi kita juga harus ngomongin apakah kita berada di frekuensi koneksi yang sama atau enggak. Karena jaringan koneksi kita juga beda ya, nggak Teh? Ya sama aja kayak kita sama Allah gitu. Tadi kita ngomongin gitu. Jangan sampai kita kepedean dengan koneksi yang kuat, padahal menurut Allah itu tuh nggak seberapa kuat untuk bisa menerima sinyal aku gitu. Gitu. Tadi kita sempat ngobrolin itu. Ini masuk nggak ya ke Teh Lina? Teh Lina? Sepertinya terputus lagi, Naili. Ya udah masuk ya, Teh Lina hanya tersenyum. Lina senyum sih, tapi harusnya berarti masuk. Ini senyumnya senyum Teh Lina? Tes. Masuk ya, Alhamdulillah. Tadi itu apa lagi simulasi? Ternyata enggak. Oh, bukan simulasi, Teh. Berarti keputusnya tadi kita ceritanya. Jadi kita ngerasa justru kita sedang mensimulasikan koneksi antara koneksi kita hari ini yang antara koneksi kuat dan koneksi lemah dari 3 tempat, Lulu di Bandung, Naili di Semarang, Tehlina di Cianjur. Ternyata nggak cukup tuh kalau ngomongin sinyal, cuma sampai sinyal kuat sama sinyal lemah aja. Karena kalau nggak terhubung di frekuensi yang sama, kayak sinyalnya emang beda-beda, di sinyal kita beda-beda. Meskipun berada di satu tempat, tetap nggak terkoneksi. Karena emang nggak nyambung, yang satu pakai sinyal apa, yang satu sinyalnya apa. Itu juga tadi kita ngerasa, ini jadi kayak simulasi ya, sama Allah juga mungkin kayak gitu. Mungkin kita ngerasa sinyal kita berada di frekuensi yang sama dengan Allah, jadinya ngerasa nyambung. Padahal belum tentu juga, jadi jangan kepedean juga kalau kita ngerasa, kayaknya udah kuat deh sinyal aku, padahal belum tentu juga, gitu nggak sih Teh? Ini keputus lagi, Nay. Kayaknya lagi loading mungkin. Iya, kita tunggu, nggak apa-apa. Agak delay berarti ya, mungkin apa sih diterima. Nah, udah gerak lagi nih. Tadi sudah bergerak. Teteh. Nah, sepertinya memang harus kita sebenarnya ini seru banget sih sebenarnya. Aduh, kayak ya Masya Allah sekali ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita udah hampir 1 jam, tapi emang semakin malam ya obrolan perempuan memang semakin seru ya, karena biasanya kayak gitu. Iya, tapi lagi seru-serunya loh. Dan BTW ini udah lebih dari 1 jam, bukan? Iya, nggak apa-apa. Nggak kerasa banget ya. Iya, nggak apa-apa. Lagi ngomongin di puncak-puncaknya ya tadi padahal ya. Koneksi lemah. Nah, Teteh. Nah, udah masuk lagi. Aduh, bingung mulai dari mana. Tadi terfoto. Tadi terakhir kita lagi bahas tentang koneksi lemah, Teh. Iya. Cara mengenali koneksi yang lemah dengan Allah. Masya Allah.
terputus lagi ya? Iya, Nggak apa-apa. gak apa. Kami senantiasa menanti Teh Lina untuk hadir kembali. Tapi emang gini, kalau ngomongin soal belajar aja, bahkan kayak adab mencari ilmu juga, ya memang salah satunya juga kita harus menikmati proses dalam berilmu itu sendiri, mencari proses menerima ilmu, baik itu yang mudah ataupun yang sulit. Jadi memang harus dinikmati ya prosesnya. Ya itu adalah bagian dari proses. Bahwa kalau diomongin juga ya kita jangan nyari yang hanya sementara lah gitu. Jadi kayak bahagia aja. Tapi kita emang harus coba mencari apakah ilmu yang kita cari ini adalah ilmu yang berkah. Bahkan aku inget banget deh, aku jadi pengen buka catatan dulu deh. Semalam tuh aku juga baru dengerin gitu tentang ilmu. Tentang kalau ilmu itu sejatinya harusnya ketika kita menuntut ilmu, sejatinya memang harus membuat kita semakin dekat dengan Allah. Semakin pintar seseorang, sudah semestinya juga kita harus semakin dekat. Jadi harus dipertanyakan justru ketika kita belajar setinggi-tingginya, mungkin kalau kita berusaha mendapatkan gelar setinggi mungkin, tapi gelar kita tidak membawa kedekatan kita dengan Allah, berarti ada yang salah dengan gelar kita, ada yang salah dengan cara belajar kita. Ini kalau ngomongin konteks pendidikan formal ya, kayak itu kan yang paling gampang kita ambil contoh. Ini udah bergabung lagi dengan Teh Lina, semoga ini aman. Teteh. Nah, aman nih kayaknya. Aman. Semoga. Masuk Teh, udah alhamdulillah. Aku deg-degan, takut. Iya. Nggak bismillahirrahmanirrahim nggak Teh? Atau mungkin ini semisal ternyata jaringan ini nggak apa-apa, mungkin di close videonya. Barangkali bisa dicoba kalau close video apakah jadi lebih lancar atau sama aja juga. Teteh? Ya. Kalau di close video itu mempengaruhi? Ini cukup jelas sih tetapi suaranya. Cuman jadinya nggak ngelihat muka Teteh. Masya Allah. Jadi lucu sih tapi mohon maaf ya kawan-kawan semuanya. Masya Allah. Gak apa-apa. Supaya ini jadi nggak enak. Justru aku yang jadi nggak enak sama Teh Lina. Ini kan kayak kita jadi kemalaman juga gitu sama ngobrol-ngobrol sama Teteh. Aduh ya Allah, maaf ya. Aku yang nggak enak. Aduh, mohon maaf ya. Aku nggak apa-apa. Asik juga bisa ngobrol-ngobrol. Oke, lanjut aja atau gimana nih? Ya, kita lanjut aja Teh. Kita lanjut tadi terakhir tentang koneksi yang lemah Teh. Nggak ada videonya. Oke. Gimana? Tadi terakhir kita bahas tentang koneksi yang lemah, koneksi kita yang lemah. Dan bagaimana cara kita mengetahui ketika koneksi kita sedang lemah dengan Allah. Tadi Teh Lina terakhir itu sih bahasnya. Jadi kalau kita malas melakukan apapun, terus tadi terakhir ini Teh Lina ngomongin tentang bergerak Teh. Iya. Bergerak, iya. Sedikit menarik dulu ke belakangnya. Jadi salah satu hal yang bisa kita lihat mungkin indikatornya adalah rasa kemalasan kita. Mungkin ketika rasa malas sudah menyelimuti gitu, dan kita tidak disibukkan dalam hal-hal yang bermanfaat, itu mungkin salah satu tanda dari sedang lemahnya kita. Tuh, karena kan Allah itu dalam satu keterangan ketika katakanlah tidak menyukai seorang hamba, bukan tidak menyukai sih, karena dianya sendiri yang salah, jadi dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Dia sibuk tapi tidak bermanfaat, dia sibuk tapi sia-sia gitu. Dalam hadis riwayat Tirmizi kan disebutkan di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Jadi itu kita harus benar-benar menyayangi waktu ya, menyayangi waktu. Gitu. Dan
Terus kita ketika indikatornya adalah kemalasan, maka kita coba langsung ambil tindakannya dengan apa? Ya kita bergerak, salah satu hal yang kecil. Dengan bergerak, tadi contohnya, jadi ingat lagi, apa? Contoh kecilnya ketika kita bergerak, seorang perempuan membereskan kamarnya, membereskan kasur, membereskan pakaian gitu. Apakah setelah bergerak membereskan kamar itu biasanya Teh Lulu sama Teh Naili ini apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan setelah beres-beres? Setelah bergerak? Rasa Puas, puas, bahagia. Iya, Bahagia gitu. senang, Puas bahagia ya. Oke, bahagia. Iya. tenang. Nah, ketika sudah bergerak, kemudian setelah bergerak ternyata menimbulkan rasa bahagia, maka dari rasa bahagia itu bisa apa? Memunculkan keinginan untuk Untuk melakukan mengulangi lagi. hal yang Nah, lebih bahagia lagi. keputusan ya. Nah, jadi muncullah keputusan-keputusan yang baik. Setelah ada keputusan yang baik, muncul apa? Tindakan-tindakan yang baik gitu. Dari tindakan-tindakan yang baik muncul lagi apa ya? Prasangka baik. Ya bisa jadi. Ya aku mulai berpikir apalagi ya. Iya. Nah, bisa menjadi ketika tindakan-tindakan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik dan itu diulang-ulang, maka akan menjadi habit yang baik. Kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik akan menjadi karakter dalam diri kita gitu. Itu mungkin teman-teman sudah tahu karakter dalam kehidupan kita, maka akan berujung menjadi hasil akhir diri kita gitu, nasib kita. Maka balik lagi ke indikator yang tadi, kemalasan yang ternyata itu adalah salah satu tanda lemahnya posisi kita sedang lemah gitu, jaringannya sedang lemah. Sebenarnya dari tadi lemah mulu ya. Nah itu mungkin indikatornya salah satunya adalah kemalasan. Mungkin ketika kita sedang bermalas-malasan, ini kita harus langsung segera ambil tindakan nih. Jangan sampai kita berdiam diri dan membiarkan diri kita terselimuti kemalasan-kemalasan dan ya akhirnya membusuk, tidak ada gerakan-gerakan apapun gitu. Dan itu sangat disayangkan. Sedangkan kan dalam Quran surah Al-Asr juga mungkin teman-teman juga sudah tahu gitu, demi masa gitu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kita ini sungguh sedang berada dalam kerugian. Kecuali apa aja? Kalau kita breakdown berarti ada 3 poin. Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, melakukan amal kebaikan ya, amal sholih, wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Saling mengingatkan kepada kebenaran dan saling patuh pada kesabaran. Begitu. Mungkin itu kita bisa melihat di rasa kemalasannya kita ya. Jadi hati-hati ketika kita sedang dirundung kemalasan. Sama-sama belajar. Bener banget. Ini kalau bicara ini suara aku menggema nggak? Iya, suara lu menggema. Kenapa ya? Coba ngomong lagi. Tes. Udah. Dilihat enggak? Masih menggema nggak? Enggak. Enggak ya, alhamdulillah. Tadi kok tiba-tiba di dulu menggema ya? Oke. Nah, jadi tadi sebenarnya Teh Lina pas tadi Teh Lina lagi dalam koneksi lemahnya itu tadi sempat ngobrol ngomongin soal cerita iblis yang salah ngambil kesimpulan terhadap kejadian yang terjadi. Jadi terhadap kejadian yang saat itu Allah itu menciptakan Nabi Adam, kemudian meminta semuanya untuk bersujud. Tapi akhirnya karena iblis salah ngambil kesimpulan di mana dia itu memandang api itu lebih mulia daripada tanah, makanya iblis akhirnya nggak mau sujud. Jadi kayak responnya iblis nggak mau sujud.
gara-gara respon itu, gara-gara kesombongannya iblis, jadinya hasilnya iblis dilaknat seumur hidup. Nah, tadi kita bahas itu Teh. Nah, jadi sebenarnya mungkin ini sebagai apa ya, pertanyaan penutup juga kali ya, karena ini sudah Masya Allah sekali, sudah 1,5 jam, ini gak kerasa, sebenarnya pengen lebih-lebih lagi. Tapi kita juga tidak boleh berlebihan ya. Nah, terakhir mungkin Teh, ini menyinggung sedikit lagi kaitannya dengan ujian peringatan. Tadi juga kan Talina sempat menyinggung kaitannya dengan sesuatu itu sebenarnya mungkin adalah hukuman atau balasan dari Allah, atau sebenarnya kejadian itu sebagai bentuk penghapusan dosa kita, atau itu juga adalah bentuk dari pengangkatan derajat kita. Nah, tapi justru ya itu balik lagi sih Teh, kadang kita kan memang manusia suka bingung, ini tuh ujian atau peringatan. Nah, dan kaitannya dengan tadi Teh cerita yang iblis tadi yang salah ngambil kesimpulan mungkin, gimana ya Teh supaya kita ini dalam memaknai hal-hal yang terjadi, itu enggak sampai salah ngambil kesimpulan, yang justru berujung kepada keburukan. Ini kalau kita belajar dari iblis ya, iblis salah ambil kesimpulan, akhirnya dilaknat seumur hidup nggak pernah menginjakan kaki di surga. Belajar dari situ gimana supaya akhirnya kita nggak salah nih Teh ngambil kesimpulan di kehidupan kita utamanya. Baik, perlu diluruskan dulu tadi bukan perkataan Lina tapi call-nya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh iya benar, mohon maaf Teh. Iya. Nah, kita sudah belajar hal itu. Terus apa tuh kok Lina jadi lupa? Gimana lu yang terakhir lu? Tentang salah ambil kesimpulan Teh, gimana supaya dalam memaknai sesuatu itu kita nggak salah nih ngambil kesimpulan terhadap kejadian, sehingga akhir ceritanya nggak jadi buruk. Baik, jadi itu dikembalikan kepada baik dan benar. Yang baik belum tentu benar, yang benar tentu sudah baik. Nah, benarnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah itu sudah jelas ada dalam nas, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Maka apa-apa yang kita ambil tindakan setelah ada aksinya kejadian apapun itu, kemudian reaksinya seperti apa, biar reaksi kita nggak salah nih ngambilnya, sehingga kesimpulannya juga nggak salah. Maka luruskan dulu apa-apa tindakan yang akan kita ambil sesuai dengan inginnya kah ataukah tidak, atau hanya sesuai keinginan diri kita saja, sudah sesuai dengan aturan ajarannya ataukah tidak gitu, ataukah kita hanya mau berjalan di sesuai dengan langkah kita yang sebenarnya itu juga nggak jelas dengan kebenarannya gitu, yang Allah nggak suka katakanlah. Jadi balikin lagi, harus baik dan benar, dan benarnya kita sudah jelas tadi dalam nas. Benar, Masya Allah sekali ya, ini benar-benar justru makin malam makin seru ya. Tapi ya kembali lagi kita juga ada batasan, dan ngerasa banget sih malam ini belajar banget banyak hal tentang luasnya sinyal dari Allah, luasnya bagaimana kita memahami sejatinya sinyal dari Allah, dan kerasa banget sih jadi emang harus bener-bener nguatin ihsan ya, jadinya kayak bahwa Allah tuh nggak pernah terlewat sedetik pun ngelihat diri kita gitu. Sedih banget sih, maksudnya kita harus menyudahi obrolan ini, tapi nggak masalah. Intinya kalau dari Lulu pribadi sih sebenarnya ngelihat ya sebenarnya kejadian itu emang sifatnya tuh netral gitu. Kayak tadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam memang udah netral aja kejadiannya. Respon kita yang menjadikan itu adalah kejadian baik atau kejadian buruk. Dan bagi iblis itu adalah kejadian yang buruk karena respon dia sangat buruk gitu kali ya. Bahkan dari iblis pun kita bisa belajar ya untuk tidak salah mengambil kesimpulan gitu dari setiap kejadian yang Allah berikan. Dan bahwa setiap kejadian dari Allah itu salah satu bentuk cara Allah untuk menyampaikan sinyalnya, gitu nggak sih lo? Yeah. Betul, terasa banget. Terasa banget. Mungkin ini jadi aneh ya lama-lama ngelihat Teh Lina dalam bentuk suara bergetar-getar gini. Ya, mungkin mau coba ditampilkan Teh.
Ya Allah, lucu jadinya. Aku jadi ketawa, lucu banget. Iya. Itu juga boleh coba ditampilkan teh. Aduh, tapi aku takut deg-degan kalau dibuka nanti jelek lagi. Bismillah. Karena mungkin ini sih tadi kita udah ngobrol banyak kan ya Teh. Mungkin dari Teh Lina ada closing statement tentang tentang bagaimana kita memahami sinyal dari Allah, terus bagaimana kita selalu terhubung dengan Allah dan selalu kuat hubungannya, koneksinya tetap kuat. Mungkin dari Teteh ada yang mau disampaikan untuk sahabat suara perempuan semua. Nah, iya, baik. Satu hal, ketika Allah memberikan satu kejadian, apapun itu, karena sejatinya apapun yang menyapa dalam kehidupan kita, lucu nggak sih ini? Nggak ada, mohon maaf ya, nggak ada videonya. Gak apa-apa. Daripada keputus ya. Masya Allah. Jadi, Astagfirullah. Ini salah fokus. aduh, maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mohon maaf, tapi bahagia, aku bisa ketawa. Bahagia gak sih teman-teman ya? Semoga Alhamdulillah. Jadi kan nggak serius terus ya. Iya. Baik. Jadi hakul yakin itu sesuatu yang sulit dipegang teguh, tapi kita harus benar-benar menanamkan keyakinan kita ke dalam diri kita sendiri gitu. Bahwa apapun yang menyapa dalam kehidupan sejatinya ada sesuatu yang tersimpan di baliknya. Itu kalau terkait sinyal juga Lina juga sangat merasakan banget. Utamanya ketika di detik-detik kecelakaan. Jadi mungkin Lulu udah tahu ya ceritanya. Naili sudah tahu belum ya? Udah dengerin sih Teh videonya Teh di Instagram. Aduh. Iya betul. Nah, itu sinyal terkuat kayaknya ya yang sangat Lina rasakan gitu. Jadi ya Allah, Masya Allah banget. Jadi teman-teman ketika kita memang ada di titik itu yang kita ingat hanya Allah, yang kita bisa ucap ternyata hanya asmanya Allah. Dan di titik itu juga kita nggak mungkin memikirkan dunia. Dan Masya Allahnya ada satu sinyal yang menjadi hikmah terbesar yang senantiasa ingin Lina bagikan gitu kemanapun ketika mengisi agenda atau apapun itu. Karena Lina merasa hikmah ini semoga menjadi hikmah baru bagi siapapun yang mendengar, yang melihat tanpa perlu merasakan apa yang Lina rasakan di titik Lina gitu. Di detik-detik kecelakaan itu dalam kondisi yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak, nggak bisa melihat. Ternyata yang Lina ingat itu adalah amalan-amalan selama di dunia. Oh ya Allah, apakah amalan-amalanku cukup untuk bertemu denganmu gitu, dengan Allah gitu. Karena di usia Lina yang segini, Lina banyak hilafnya, Lina banyak dosa, Lina merasa belum maksimal dalam menunaikan kewajiban-kewajiban gitu. Dan ketika Lina mengingat hal itu, di titik itu yang pasca kecelakaannya, pas 1 bulan pasca kecelakaan, Lina mendapati ayat Al-Quran, Quran Surah Sajdah ayat 12 itu, orang-orang di yaumil akhir itu yang dimintakan ke Allah itu ternyata mereka meminta untuk dikembalikan ke dunia, untuk diminta kembalikan ke dunia sekejap aja untuk melakukan satu kebaikan. Rabbana absorna wa sami'na farji'na nama solihan inna mu'minun. Ya Allah, ya Rob, kami telah melihat, kami telah mendengar, tolong kembalikan kami ke dunia untuk melakukan satu kebaikan. Sedangkan kita sekarang kita harus menyadari sepenuhnya kita sedang diberikan usia oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah gitu. Jangan sampai ya Lina juga ini menjadi hikmah Lina juga, mudah-mudahan senantiasa Lina pegang, semoga kita semua senantiasa di-remind gitu, mengingatkan diri kita sendiri gitu bahwa kita di sini sedang berbekal gitu. Dan kita akan kembali, jangan sampai penyesalan itu ada kelak di akhir gitu. Lebih baik kita senantiasa belajar dari sekarang gitu. Ya meskipun kita tertatih-tatih, kita merangkak untuk menujunya gitu. Tapi Allah menghargai setiap proses kecil setiap hambanya. Dan Allah akan senantiasa merangkul hambanya yang senantiasa mendekat ke Allah SWT. Begitu mungkin. Demikian dari Lina, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sungguh segala kebenaran datangnya dari Allah. Lina memohon maaf kepada Allah
dan meminta maaf juga kepada teman-teman jika ada kesalahan. Sungguh itu datangnya dari diri Lina yang masih belajar ini. Demikian Teh Lulu dan Teh Naili, juga teman-teman mohon maaf atas gangguan-gangguannya. Masya Allah luar biasa banget Lina baru kali ini online. Entah kenapa, Masya Allah biasanya tidak pernah seperti ini. Tidak pernah ada sinyal jelek, baik di Zoom meeting, di Google Meet, dan lain sebagainya. Bahkan dari tadi pagi itu Lina ada kuliah di Zoom juga lancar-lancar aja, Masya Allah. Tapi ini luar biasa ya, mungkin juga apa ya, ya teman-teman yang bisa apa ya mengambil titik-titiknya mungkin berbeda-beda ya, titik-titik hikmahnya dari terus ya itu Lina mohon maaf untuk kekurangan-kekurangannya. Lina juga masih belajar, mohon dimaafkan ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa banget ya Lu ya. Kita udah ngobrol 1,5 jam, lebih bahkan mungkin bareng sama Teh Lina. Intinya ya sebisa mungkin atas segala kejadian yang kita terima tuh kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Karena itu tadi ya, kejadian yang Allah berikan itu gak lain dan tak bukan adalah cara Allah untuk berkomunikasi dengan kita gitu. Entah itu berupa tadi sebagai ujian atau sebagai cobaan, seperti itu. Dan terkait dengan memahami sinyal dari Allah, yang Naili garis bawahi adalah ya supaya kita bisa menangkap dan terus memahami sinyal dari Allah, kuncinya adalah kita tetap meningkatkan komunikasi kita atau hubungan kita dengan Al-Quran, itu sih. Iya, Hubungan bener kita banget dengan kita. Al-Quran. Bener banget. Ini nggak tahu kenapa aku sedih ya, kayak udah mau Iya, selesai. jadi Kayak karena ceritanya Teh Lina, jadi suasananya jadi haru. sendu ya, aku jadi sendu gitu. Tapi intinya aku juga jadi ingin mengutip salah satu pernyataan yang pernah Ustadz Salim juga sampaikan. Ini berkaitan dengan amal kita gitu ya sebagai seorang manusia. Sejatinya bukan karena amalannya sajalah gitu ya seseorang itu bisa masuk di surganya Allah gitu kan. Melainkan hanya karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi kayak intinya dari semua asumsi-asumsi kita terhadap banyak kejadian, kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kayak Allah tuh selalu ngasih sinyal sama kita. Jangan deh gitu, kita coba-coba untuk nanti ajalah baca sinyalnya Allah. Jangan, please jangan. Sekalinya kita udah lihat Al-Quran, kalau kita ngerasa udah pengen baca, please nanti baca aja. Mumpung Al-Qurannya masih mau dibaca, kan ngeri kalau Al-Quran udah nggak mau dibaca gitu ya tadi. Yang seperti Karina juga sempat singgung gitu ya. Dan kalau ngomongin lagi intinya nggak pernah ada yang kebetulan di dunia. Tadi juga Teh Rina sempat sampaikan di closing statement-nya, pasti nggak ada yang enggak, sesuatu tuh datang ke kita itu pasti ada maksud yang ingin Allah sampaikan, entah maksud apapun. Cuman ya mikir aja gitu kita, kayak Allah tuh berkali-kali ya nyebut di Al-Quran, pokoknya mikir, manusia tuh mikir gitu deh, mikir gitu kayak gitu. Aduh nggak kerasa pokoknya. Jadi sebenarnya aku pengen banget bilang makasih banyak buat Teh Lina. Makasih, Teteh masih ada di situ kan? Karena ini nggak lihat Teteh, jadi Masih kok getar-getar lo. Kalau masih getar-getar ini masih ada Teh Lina. Masih ada. Masih ada. Aku pengen ngebuka kamera sih tapi takut. Ya, intinya banyak sih Teteh udah berkenan waktunya diambil sama kita malam ini hampir 2 jam ya Allah, maaf ya Teteh jadinya udah hampir 2 jam kayak gini. Makasih banget kesempatannya udah mau ngobrol diskusi malam ini, dan semoga sebenarnya diskusi ini juga bisa ngebuka silaturahmi lagi untuk banyak kolaborasi kebaikan berikutnya ya Teh, insya Allah. Amin. Terima kasih banyak juga ini loh ke sahabat-sahabat Suara Perempuan semua yang sedang menonton live dan juga yang sedang menonton dimanapun dan kapanpun sahabat semuanya berada. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil bersama-sama dari obrolan kita malam ini, gitu ya. Ini juga dari Naili dan Lulu, mohon maaf jika kami berdua ada kesalahan dalam menyampaikan.
Iya, bener banget. Nanti mungkin di akhir, tadi sempat Teh Lina juga singgung tentang kecelakaannya dan mungkin banyak teman-teman juga rasanya ini adalah sebuah hikmah yang luar biasa yang perlu juga diketahui. Jadi dulu mohon izin mungkin Teh nanti, ada video yang akan ditayangkan juga terkait detik-detik kecelakaannya Teh Lina, boleh Teh? Boleh. Boleh. Ya, ini juga hal yang luar biasa ya, karena nggak semua orang juga teman-teman, bisa berbagi hikmah dan ketika kita bisa membagikan hikmah itu juga adalah salah satu, apa ya, anugerah luar biasa yang sudah Allah berikan. Karena hikmah itu tuh mahal banget mahal banget. Aku selalu ngerasa hikmah itu sesuatu yang mahal. Dan teman-teman, seperti yang tadi Naili sampaikan pernah di awal, Teh Lina juga podcaster penakit hikmah. Jadi teman-teman silahkan bisa dengarkan banyak hikmah-hikmah dari Teh Lina di podcast Merakit Hikmah. Atau teman-teman juga bisa ikuti banyak inspirasi dari Teh Lina di Instagramnya Teh Lina, @linafatina, juga di YouTube-nya, karena aku juga nontonin YouTube-nya Teh Lina. Jadi teman-teman juga bisa saksikan banyak inspirasi juga di YouTube-nya Teh Lina Fatina. Jadi nggak pernah ada alasan untuk kita nggak bisa dapat sinyal, karena sejatinya sinyal itu apalagi di era kita yang sekarang udah era teknologi yang super, itu sinyal itu lebih dari sekedar sinyal WiFi yang kencang, sinyal HP yang 4G, tapi sinyal Allah itu lebih kencang lagi dari sinyal-sinyal 4G gitu. Mungkin ratusan G atau bahkan ribuan dan jutaan G. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi saya Lulu selaku host dari Suara Perempuan, juga Naili tentunya selaku co-host, juga di sini selaku narasumber kita, Teh Lina merupakan narasumber perdana kita sebagai rilis episode pertamanya Suara Perempuan. Pamit undur diri teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Suara Perempuan. Intinya, sebagai perempuan, kita harus terus bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rob, tidak ada teman yang lebih setia, yang senantiasa ada selain Engkau. Manusia ada peluang membuat luka, tapi Engkau tidak pernah membuat luka hambanya. Manusia ada peluang membuat kecewa, tapi Engkau tidak pernah membuat kecewa hambanya. Terkadang kami lupa untuk mencari perhatian, tapi malah sibuk mencari perhatian manusia. Terkadang kami lupa untuk mencari penilaianmu, tapi malah sibuk mencari penilaian manusia. Terkadang kami lupa untuk menggantungkan segala harap hanya kepadamu, tapi malah menaruh harap kepada manusia. Dan terkadang kami juga lupa untuk segera berlari mencurahkan segala isi hati dengan bertakorup dan menengadahkan tangan mengirimkan doa-doa, tapi malah berlari mencari manusia untuk mengobati hati. Padahal Engkau lebih dekat dari urat nadi, senantiasa mendengar setiap curahan hati, senantiasa menjawab setiap yang dibutuhkan seorang hamba, senantiasa membukakan jalan dari setiap rintangan. Kisah yang menjadi kaca kehidupan telah Engkau jabarkan dalam Al-Quran. Jawaban-jawaban persoalan kehidupan telah Engkau tunjukkan dalam Al-Quran. Setiap hukum-hukum dan pedoman kehidupan telah Engkau perlihatkan dalam Al-Quran. Betapa tenang hati ini jika mengingatmu. Betapa damai hati ini jika mengingat kepadamu. Karena tahu, Engkau tidak pernah menzolimi setiap hambanya, kecuali tangan-tangan kamilah yang senantiasa menzolimi diri sendiri. Maafkan kami ya Rob, tetapkan hati ini tertaut hanya kepadamu. Yang terakhir aku ingat adalah aku mendapati truk begitu besar, namun Allah Maha Rahman. Allah hilangkan kesadaran dalam sekejap saja. Dan ketika melihat saat itu juga jiwaku merasa melayang. Aku tidak merasakan apapun. Aku tidak tahu apakah diri ini terseret, terlindas, dan lainnya. Namun dilihat dari baju yang kukenakan saat itu semua hancur, robek, penuh darah, tak bersisa. Lalu aku mulai mendengar suara bapak-bapak yang menuntunku untuk berzikir. Saat itu, aku benar merasakan sakit yang luar biasa. Namun, di sisi lain aku merasakan pula ada yang menguatkan. Dan aku yakini itu adalah Allah yang menguatkan. Fadhkuruni azkurkum. Dalam hati terucap, oh mungkin ini akhirku. Masya Allah, aku benar-benar ikhlas ketika itu. Aku hanya diam, tak bisa bergerak sama sekali. Mata terpejam, tak bisa apa-apa. Hanya merasa ada jiwa dan doa-doa saja yang kupanjatkan. Buku
dan kitab-kitab terjemah yang kusimpan di tas aman, termasuk handphone yang kuselipkan di antara buku itu. Hanya laptop yang rusak. Juga kue-kue yang hendak aku berikan untuk kiai di pondok, juga teman-teman santriwati di Kobo. Jauh, aku tidak menyangka akan terkena musibah ini. Sedari pagi berangkatnya pun tidak ada firasat apapun. Aku pamit kepada kedua orang tuaku. Aku kirimkan gambar grup alumni pondok ketika hendak berangkat sembari meminta doa. Sepanjang perjalanan Cianjur pada larang lancar, tak ada halangan sedikit pun. Sesampainya di acara pun kami bahagia. Aku bahkan menyumbangkan sholawatan. Pada zuhur kami pamit untuk perjalanan menuju pondok pesantrenku di Cilenyi. Namun qadarullah, aku ditakdirkan terkena musibah ini. Aku teringat akan ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Hatiku tenang, karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Termasuk kejadian ini adalah takdirku, yang harus aku lewati, yang harus aku jalani dengan sabar dan ikhlas. Semoga Allah yang Maha Kuat menguatkanku. Aku harus bersyukur karena Allah telah mempercayakan musibah ini untukku. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku rasa ini adalah sebuah cambukan untukku berbenah lagi dalam beribadah. Dan juga hadiah karena akan banyak melahirkan hikmah. Aku juga harus bersyukur Allah selalu ada untuk hambanya. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika itu Allah ada untukku. Allah begitu dekat dengan hambanya dan mengangkat kesadaran hambanya seketika. Bagaimana jika saat kecelakaan itu tersadar, melihat apa yang terjadi, merasakan apa yang ada dalam tentu akan trauma sampai saat ini. Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh tidak ada daya dan upayanya kita